Tamsir? Siap. Oke. Kita sidangnya dua-duanya dulu nih, soal nanti ada tamsirnya sakit atau bagaimana ya. Di sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 62 dan 63 Krisus PPK 2022, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Surya Darmadi dan Haji Raja Tamsir dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Pak Surya Darmadi sehat kali ini? Sehat. Sehat. Oke, bisa untuk persidangan ya? Bisa. Oke. Terima kasih. Bagaimana dengan Raja Tamsir penuntut umum? Bisa dihadirkan atau masih dalam keadaan sakit? Mohon izin majelis, berdasarkan surat terakhir dari RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, yang bersangkutan masih dalam perawatan, masih sakit. Perawatan. Sakit apa Pak? Terakhir informasi terjatuh di kamar mandi di lapas Pekanbaru. Jatuh di kamar mandi di lapas, di lapas Pekanbaru. Ada suratnya? Ada majelis, sudah Ada. saya kirimkan ke Sudah Polda. ya? Oke. Judul yang kami sampaikan yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum, penuntut umum mengabaikan undang-undang cipta kerja. Inilah judul yang kami berikan di dalam pledoi majelis. Oke, silakan. Kemudian majelis, sebelum kami lanjutkan, mohon izin juga dengan JPU, kami nanti tidak akan membacakan yang pertama fakta-fakta hukum persidangan, yaitu keterangan saksi dan selanjutnya. Kemudian juga majelis kami tidak membacakan analisa bukti surat, ya karena kami sudah siapkan di dalam berkas yang nanti kami kasihkan kepada majelis. Yang kami akan bacakan analisa fakta hukum, analisa yuridis majelis. Oke. Baik, Bagaimana dari penuntut umum? ya itu majelis. Ini dibaca di singkat-singkat. Tidak keberatan. Usulan dari majelis, kalau yang membaca itu penasihat hukum kan banyak nih, yang cepat lah mulutnya baca. Siap, majelis. Lama, ya silakan. Udah cepat, biasanya cewek itu. Baik, saya mau mulai majelis. Ya, silakan. Bab 1 pendahuluan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Adil atas perkenannya telah memberi kepada kita nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kita dapat melampaui tahap persidangan yang cukup panjang ini dengan baik dan lancar. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis dan para anggota Majelis atas kesabaran, kebijaksanaan dan ketelitian yang diberikan dalam pemeriksaan perkara ini sehingga perkara ini dapat berjalan dengan tertib dan segala sesuatunya menjadi terang. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyusun dan membacakan nota pembelaan ini. Jika pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 saudara jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan pidananya atau rekusitor terhadap diri terdakwa Surya Darmadi, maka pada kesempatan ini tibalah giliran kami selaku penasihat hukum untuk membacakan pledoi di hadapan sidang yang mulia ini. Kedudukan kami selaku penasihat hukum terhadap Surya Darmadi dalam perkara ini berusaha untuk membantu majelis untuk membuktikan kebenaran material, dalam hal ini kebenaran hukum serta keadilan yang sejati. Oleh karena itu, dalam urusan nota pembelaan ini kami sudah tentu berpegang dan berpegang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Sari 1 Kitab Undang-Undang Tindak Hukum Acara KUHP, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang arif dan bijaksana dapat menemukan fakta hukum yang secara adil dan benar memutus perkara Surya Darmadi. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung sidang yang kami hormati. Melalui nota pembelaan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum yang penuh dedikasi pada tugasnya telah berusaha membuktikan kebenaran dakwaan itu sebagaimana yang dibuat dalam surat dakwaan pada 2 Desember 2022 dalam perkara 062 dan seterusnya. Walaupun pada akhirnya antara kesimpulan yang diambil saudara jaksa penuntut umum dengan kesimpulan yang kami ambil mengenai hal yang membuat dalam surat dakwaan dibuka dengan segala fakta
persidangan adalah timbulnya persepsi yang berbeda memandang apakah terdakwa pantas dan dinyatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam persidangan yang berlangsung selama ini kadang-kadang terdapat perbedaan pendapat, tetap semuanya masih dalam batas normal dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan posisi masing-masing dalam suatu proses peradilan pidana, di mana jaksa penuntut umum ingin melaksanakan tugasnya membuktikan dakwaannya, sedangkan penasihat hukum terdakwa melaksanakan kewajibannya untuk melihat hukum terdakwa serta menjaga agar terdakwa memperoleh perlakuan yang adil selama proses persidangan. Sebelum kami memaparkan lebih lanjut pembelaan ini, maka terlebih dahulu kami menjelaskan secara singkat kronologis duduk masalah dalam perkara ini, sehingga kita dapat mengerti duduk masalah secara jernih dan jelas untuk mendudukan permasalahan secara proporsional sebagai berikut. Kronologis atau deskripsi kasus. Bahwa terdakwa Saudara Darmadi merupakan pengusaha nasional yang berdiri sekaligus pemilik dari Darmex Group yang berkehendak menginvestasikan dananya membuka perkebunan kelapa sawit di daerah Provinsi Riau. Dari niat baik tersebut terdapat ketentuan yang berlaku di wilayah Provinsi Riau. Pada saat itu di daerah Indragiri Hulu sekitar 2003 sampai 2007, perusahaan Darmex Group telah mendapat izin dari Bupati Indragiri karena di Provinsi Riau ada berlaku peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau. Dengan dasar karena lahan tersebut merupakan lahan budidaya dan lahan berada di APL, area penggunaan lain, menurut ketentuan tidak masuk dalam kawasan hutan dan tidak perlu pelepasan kawasan hutan. Bahwa sesuai Perda Riau nomor 10 tahun 2004 Darmex memiliki lahan aktual sebesar 28.071,9 hektar terdiri dari beberapa perusahaan antara lain. 1. Kencana Amal Tani. PT Kencana Amal Tani di take over yang sebelumnya dimiliki izin lokasi yaitu ILOK terlampir dalam video bukti T4 dan izin usaha perkebunan IO video bukti T5 oleh terdakwa Darmadi dari pemilik lama yaitu pemegang saham dari Lukas Tarigan, Jamin Ginting, Mulia Tarigan, Nahanker Tarigan, Rahel Pandia, Isur Ramin Sembiring, Jenjang Sembiring, Budi dan Trisha Biastasi berdasarkan akte jual beli nomor 60 tanggal 18 Agustus 1994 terlampir pilih bukti T1 yang telah memiliki HGU nomor 02 tanggal 1 Januari terbit tahun 1997 seluas 5.307 hektar PD bukti T11 dan HGU nomor 03 6 November tahun 2003 seluas 3.079 hektar dengan bukti PD T23. Demikian juga PT Panca Agung Lestari yang di take over yang sebelumnya dimiliki oleh yang sebelumnya telah memiliki izin lokasi ILOK terlampir PD bukti T74 dan izin usaha perkebunan IO terlampir PD bukti T7 dari pemilik lama yaitu Tahir Santoso Curu, Jonitan Iwanto, Lydia Kristina, Subandita Wijaya, Marjono Effendi berdasarkan akte jual beli nomor 21 tanggal 19 Januari PD bukti T2 dalam waktu masih pemilik lama yang seluruh areanya telah tertanam kebun kelapa sawit. Kemudian PT Seperti Subur di take over tahun 2005 yang sebelumnya dibeli dan diperoleh izin lokasi, kemudian juga telah memiliki izin usaha perkebunan yaitu PD T28 dari pemilik lama yaitu pemegang sahamnya Yektiha Yusrijal Yusmar berdasarkan akte jual beli nomor 26 tanggal 4 Maret PD bukti T56 sewaktu itu juga sudah tertanam kebun kelapa sawit. 4. Banyuling Utama. Banyuling Utama atau dahulu disebut dimiliki PT Bertuah Aneka Yasa di take over yang sudah memiliki izin lokasi bukti T26 dan izin usaha perkebunan bukti T21 dari pemilik lama pemegang sahamnya yaitu Bahtiar Mustafa, Yusrandi dan Yusmalisa berdasarkan akte jual beli nomor 32 tahun 2005 PD bukti T24. Kemudian Banyuling Utama seluas 6.407 hektar yang telah mempunyai HGU nomor 1 tanggal 10 Desember 2007
4 dan izin usaha perkebunan PID bukti T2T48 dan izin lokasi PID T47. Palma 1 dimiliki sejak awal berdiri tahun 2007 yang telah memiliki izin lokasi PID bukti T83 dan izin usaha perkebunan tahun 2007 bukti T84. Bahwa setelah mendapat izin untuk membuka perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1995 berjalan dengan baik dan lancar dalam proses membangun perkebunan. Dalam melakukan perizinan dilakukan baik oleh pemilik lama sebelum dilakukan pembelian jual beli saham dari bagian legal dan perizinan dari setiap perusahaan-perusahaan tersebut, dan yang mengurus izin-izin bukanlah Surya Darmadi sebagai pemilik Darmex Group. Dalam proses peningkatan hak sebagaimana layaknya suatu perkebunan membutuhkan HGU, untuk itu beberapa perusahaan secara resmi mengajukan kepada aparat yang berwenang dalam prosesnya, yaitu Kencana Amal Tani. Telah terbit HGU 02 tanggal 21 Desember 1997 dengan luas 5.384 hektar dan HGU nomor 03 tanggal 6 November 2003 seluas 3.750 hektar. Kemudian terbit juga HGU kepada Bayu Bening Utama dengan HGU nomor 01 tanggal 10 Desember 2007 dengan luas 6.470,90 hektar. Adapun perincian terhadap kelima perusahaan yaitu sebagai berikut. A. Kencana Amal Tani dan Bayu Bening telah memiliki HGU sebagai berikut. Kami tidak perlu bacakan lagi, yaitu sertifikat 0203 untuk Kencana Amal Tani dan Bayu Bening Utama HGU 01. Untuk areal yang masih dalam proses HGU menunggu penerbitan PNBP penerimaan negara bukan pajak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni PT Palma 1, PT Pancak Lestari, Sebrida Subur dan Bayu Bening Utama berdasarkan izin lokasi luas keseluruhannya adalah 17.381 hektar. Dengan aktual lahan yang diusahakan hanya 12.478 hektar dengan rincian sebagai berikut. PT Palma 1 luas izinnya 10.230, aktualnya 6.885. Kemudian luas intinya yang sudah terdata yaitu 5.508 dan luas plasma apabila terbit sertifikat sudah disiapkan 1.377. Pancak Lestari 3.800, luas aktualnya 3.553, luas inti 2.842, luas plasmanya 711. Kemudian PT Sebrida Subur, luas izin lokasinya 1.800, luas aktualnya 946, luas intinya yang direncanakan 756 dan luas plasma 190. Bayu Bening Utama 1.551, luas aktual di lahan 1.094 dan luas inti 875 dan kemudian luas plasmanya 219. Total luas izin lokasi 7.350 hektar, luas aktualnya 12.478 hektar dan luas inti yang direncanakan 9.992 dan luas plasmanya 2.409 hektar. Berdasarkan tabel di atas, luas aktual lahan sebagai berikut, yaitu luas areal yang telah memiliki HGU 15.593,9 hektar. Luas areal dalam proses HGU tinggal menunggu penerbitan PNBP seluas 12.478. Total luas areal aktual yang diusahakan 28.071,9 hektar. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap keseluruhan kewajiban perusahaan tersebut kepada negara berjalan dengan baik, antara lain pembayaran PBB pajak bumi dan bangunan sebesar 99.789.446 rupiah, terlampir bukti T115. Dan PPh Badan pajak penghasilan badan sebesar 627.645.990 rupiah, terlampir
bukti T115 dan ditambah juga restitusi yang sudah dibayarkan. Bahwa di samping itu, lokasi juga sudah terbangun perkebunan kelapa sawit yang sudah berproduksi dan juga sudah terbangun infrastruktur di sekitarnya, baik fasilitas sekolah, SMP dan SMA, rumah ibadah, poliklinik dan perumahan karyawan dengan nilai kurang lebih 200 miliar rupiah. Dan Darmex Group telah mempekerjakan karyawan sampai tahun 2021 berjumlah kurang lebih 21.000 karyawan. Dan apabila menempatkan satu keluarga yang berjumlah 4 orang, baik anak dan istri, yang bila di total masyarakat yang tinggal memanfaatkan atau yang mendapat manfaat tanggung jawab dari Darmex Group adalah sebanyak kurang lebih 84.000 orang. Bahwa dalam perjalanannya mengingat PT Palma 1, PT Panca Agrostari, PT Sembilan Subur, dan sebagian PT Banyuwangi Utama belum memiliki HGU mengajukan permohonan kepada aparat dan pejabat yang berkompeten. Namun selalu mengalami hambatan dikarenakan mendapat informasi lahan yang diajukan itu adalah lahan yang masuk dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan surat keputusan Menteri Kehutanan 173 KPKS 86 dan tahun 86 yang dikenal dengan TGHK. Sementara terhadap sertifikat HGU sebelumnya yang terkait yang sudah terbit adalah didasarkan kepada Perda nomor 10 tahun 94, yaitu areal budidaya dan areal penggunaan lain yang langsung dapat diproses oleh ATRBP yang sebelumnya sudah diperiksa dan disetujui oleh Panitia B yang anggotanya adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemda tingkat 1 Provinsi Riau. Mengingat prosesnya tidak berkunjung selesai, yaitu sejak tahun 2012, Darmex Group dalam hal ini kepada kelompok pesawat menjadi tergendala untuk mengurus izin karena pengurusan izin lebih lanjut terjadi tarik menarik antara wilayah SK Menteri Kehutanan nomor 173 86 tahun 186 yaitu TGH dan Perda Provinsi Riau nomor 10 tahun 94 menjadi tumpang tindih penetapan lokasi kawasan hutan. Dan posisi kejadian tumpang tindih permasalahan ini bukan hanya dialami Darmex Group, namun hampir seluruh perusahaan-perusahaan di daerah Provinsi Riau yang tidak jelas pengurusannya dikarenakan adanya pertentangan tumpang tindihnya permasalahan SK nomor 1386 dan Perda nomor 10 tahun 1994. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung sidang yang hormati, bahwa dikarenakan timbul permasalahan kewenangan antara pusat dan daerah diterbitkan PP nomor 10 tahun 2010 dilanjutkan dengan PP 60 tahun 2014 dan PP 104 tahun 2015 yang mengisyaratkan agar keterlanjuran memasuki kawasan hutan diberi waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan. Bahwa dengan tiket baik Banyuwangi Utama 2, PT Palma 1, PT Sembilan Subur dan Panca Agrostari pada tahun 2012 telah mengajukan permohonan izin pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kecuali PT Kencana Amal, Tani dan Banyuwangi Utama 1 karena sudah memiliki HGU. Bahwa terhadap surat permohonan tersebut pada tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup memberikan jawaban surat kepada A. Sembilan Subur tanggal 1 Maret 2019 yang mencatatkan nomor induk berusaha 912-0083-0018 dengan membuat catatan meminta kelengkapan izin pemenuhan komitmen prasyarat dasar, pemenuhan komitmen prasyarat usaha penerimaan pembayaran pajak bukan pajak PNBP terlampir PD bukti T98. Kemudian untuk PT Panca Agrostari tertanggal 1 Januari 2019 mencatatkan nomor induk 812-114-022-053 meminta kelengkapan mengenai persyaratan pembayaran penerimaan negara bukan pajak PD bukti T104. Kemudian kepada PT Palma 1 tertanggal 21 Januari 2019 yang mencatatkan induk berusaha 81021 meminta melengkapi
syarat pembayaran penerimaan bukan pajak, yaitu bukti D110. Kemudian untuk PT Banyu Bening Utama tertanggal 1 Januari 2019 mencatatkan nomor induk 9120103160889 yang meminta kelengkapan persyaratan pembayaran penerimaan negara bukan pajak, terlampir PD bukti D94. Bahwa hingga saat ini permohonan perizinan pelabuhan kawasan hutan Banyu Bening Utama, Palma 1, Sungai Subur, Panca Ustari, di terdakwa tidak kunjung selesai dan malahan mandek akibat dualisme dan tumpang tindih peraturan tersebut di atas, juga karena menyangkut kewenangan instansi di pusat dan di daerah. Bahwa dengan carut marutnya urusan perizinan dan polemik permasalahan kawasan hutan antara surat keputusan kehutanan TGHK dengan peraturan daerah nomor 1094 Perja di Provinsi Riau tentunya mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi investor yang sudah terlanjur menanamkan modalnya yang tidak sedikit, terutama bagi Dharma Group. Karena bila dari awal lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan, tentunya tidak akan melakukan investasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, para pengunjung sidang yang kami hormati. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berlakunya sanksi administratif bagi pelaku usaha yang telah terbangun di kawasan hutan. Bahwa mengingat ketidakadanya kepastian hukum bagi pengusaha investor di dalam berinvestasi, khususnya di perkebunan sawit dan pertambangan, adanya peraturan kebijakan tidak pasti antara pusat dengan daerah, sementara terlanjur berinvestasi yang dikualifikasi berada di kawasan hutan terhambat untuk mendapatkan hak-haknya, yaitu terbitnya HGU. Hal ini menjadi perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan pemerintahan Jokowi dan diterbitkannya lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Junto PP 24 Tahun 2001 yang dikuatkan dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang mengakomodir, mengatur dan menyelesaikan permasalahan ruwet pengurusan izin dan dibuat regulasi yang lebih singkat, pasti, transparan, dan adanya kepastian hukum. Bahwa kebijakan pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain menyatakan bahwa penyelesaian keterlanjuran kegiatan di kawasan hutan yang apabila tidak mengantongi atau memiliki izin di bidang kehutanan atau izin berusaha telah diatur pasal 110A dan 110B. Bahwa ketentuan dalam 110A dan 110B memberi waktu selama 3 tahun, yaitu sampai 2023 untuk menyelesaikan perizinannya, dan pelanggaran atas ketentuan tersebut hanyalah dikenakan sanksi administratif. Tidak ada sanksi pidana, apalagi dikatakan dugaan tindak pidana korupsi dan atau menimbulkan kerugian negara. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja ini secara absolut imperatif menyelesaikannya adalah secara administratif. Bahwa dengan adanya regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku usaha dapat melaporkan kegiatannya yang ada di kawasan hutan melalui peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. Bahwa sebagai aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Junto PP Nomor 24 Tahun 2001, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 531 Men LHK Sekjenkum 2021 tertanggal 30 Agustus 2021 tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan tahap kedua, terlampir PD bukti T113. Di dalam laporan yang disebutkan bahwa nomor 142 tertera atas nama PT Banyu Bening Utama. Kemudian di nomor 150 tertera atas nama PT Palma 1. Kemudian nomor 151 atas nama PT Panca Agrostari.
Kemudian nomor 16 atas nama si Brenda Sur. Artinya telah masuk dalam data informasi kegiatan usaha berdasarkan pasal 21, pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pelepasan kawasan hutan. Majelis yang mulia menuntut umum mentransfer diartikan sebagai perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya. Bahwa kata membelanjakan diartikan sebagai penyerahan sejumlah uang atau transaksi jual beli. Bahwa kata membayarkan diartikan sebagai perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari seorang kepada pihak lain. Bahwa kata menghibahkan diartikan sebagai perbuatan hukum untuk mengalihkan kebenaran secara hibah sebagaimana dikenal dalam pengertian secara umum. Bahwa kata membawa luar negeri diartikan sebagai kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI. Bahwa kata menukarkan diartikan sebagai satu transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukar uang lazim yang dilakukan pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga dilakukan di pasar modal dan pasar uang. Bahwa dengan tidak adanya peringatan dalam teguran dari PPATK tersebut, maka nyata dan pasti atau clear and clear dapat disimpulkan bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi kategori tidak pidana pencucian uang. Bahwa transaksi para saksi dan terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan ahli tidak pidana pencucian uang, yaitu Dr. Flora yang SMK. Tidak kami bacakan majelis, ada temuan di dalam pledoi ini yang dapat dibacakan. Unsur yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik untuk perbuatan atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain sudah termuat bahwa berdasarkan analisa yuridis sebagaimana dimaksud diuraikan di atas, maka terhadap unsur yang patut diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana baik perbuatan atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain adalah tidak terpenuhi. Kami lanjutkan unsur dakwaan ketiga, tidak kami bacakan lagi majelis. Mohon yang dapat dibacakan. Bahwa pengertian yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana telah diuraikan dan dianalisa dalam dakwaan ketiga primer, maka oleh karenanya pengertian tidak diuraikan lagi dalam analisa tersebut diambil alih sebagai analisa dalam dakwaan ketiga subsidiari ini. Dengan demikian, unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana adalah tidak terpenuhi. Saya lanjutkan majelis. Bab 6 permohonan. Setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami tim penasihat hukum terdakwa Surya Darmadi memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Surya Darmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwakan, yaitu ke-1 primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
subsidiar pasal 3 junto pasal 14 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Dan kedua pasal 3 dan ketiga primer pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Subsidiarnya pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kedua, membebaskan terdakwa Surya Darmadi dari seluruh dakwaan Prispah sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUH atau setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum OS 8A Polri sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUH. 3. Memerintahkan supaya terdakwa Surya Darmadi dibebaskan dari tahanan sesuai dengan pasal 191 ayat 3 KUH. 4. Memulihkan segala hak terdakwa Surya Darmadi dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat martabat. 5. Membuatkan biaya perkara ini kepada negara atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum terdakwa Surya Darmadi, Junifer Girsang, Felix Dalofres, Hero Antoni, Rizka Elita, Dermawan Ginting, Hendra Saputra, dan Patrick M. Girsang. Terima kasih majelis. Kami akan menyerahkan kepada majelis langsung. Majelis mohon kepada tim juga kami ada red void yang sudah kami juga tanda tangan sekalian majelis di dalam pledoi. Bisa penuntut umum
Siap Yang Mulia. Ya. Oke Pak, terus kembali kita lagi. Nah, oke, ya Pak. Jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selesai. Ya.